Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi, insya Allah ini pertemuan terakhir teori ya untuk MIP di semester ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan selama satu semester ini banyak nyautnya di kalian. Nah, tahu banyak nyautnya atau enggak, kita lihat dari pembahasan kisi-kisi satu ini. Oke, kita mulai dari jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, bagaimana urutan respon tubuh dalam melawan antigen tersebut? Jawabannya adalah pertama adalah antigen ini adalah benda asing atau benda atau bahan yang dianggap asing. Bisa berupa mikroorganisme yang dari luar tubuh atau mungkin adalah bagian dari sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh sendiri yang dianggap asing. Saat ada antigen atau benda asing ini masuk ke dalam tubuh, maka urutan pertama yang respon tubuh adalah melawannya dengan sistem imun yang innate atau sistem imun alami atau sistem imun yang non-spesifik. Sistem imun innate ini sebenarnya ada banyak cara melawan antigennya, cuman yang paling banyak kepakai adalah yang pertama dia akan melakukan fagositosis. Fagositosis ini bisa dilakukan oleh sel fagositik di mana mungkin bisa berupa makrofag atau neutrofil atau sel NK. Kemudian selain fagositosis dia juga mengirimkan sinyal. Sinyalnya ini berupa pengeluaran sitokain. Sitokain yang menunjukkan kalau misalnya sitokain sudah keluar berarti ada antigen yang mulai masuk. Itu urutan pertama respon tubuh. Jadi ada sistem imun innate. Kemudian respon kedua itu adalah sistem imun yang adaptif, bisa humoral atau seluler. Jadi tergantung dari jenis mikrobanya. Jadi kalau misalnya dia memang bisanya dibunuh dengan antibodi, maka kita pakai sel B. Kemudian tapi kalau misalnya dia bisa dibunuhnya oleh sel T, bisa CD4 sama CD8, berarti nanti yang berkembang adalah sistem imun yang menggunakan sel T. Nah, bedanya di sini kalau antibodi dia akan membunuh si antigen ini dengan 4 cara. Kemudian yang sudah saya sering ulang ya, nanti kalau nggak salah ada pertanyaan lagi. Nah, kalau sel T dengan 2 cara, tergantung dia CD4 atau CD8. Kemudian kalau misalnya sel B atau sel T masih belum bisa melawan, biasanya nanti respon terakhir adalah dengan aktivasi komplement. Komplement inilah nanti yang akan melawan si antigen ini. Komplement bisa melawan dengan berapa cara? Ada 4 caranya. Nanti kita bahas di yang komplement. Oke, dari jawaban ini nanti kita bahas perjawabannya ya. Ini saya kasih jawabannya dulu. Semoga sudah sesuai dengan kuncinya ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Bagaimana mekanisme sistem imun innate melawan antigen yang masuk? Jelaskan bagian yang berperan dan cara bagian itu melawan dari antigen. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Bagian yang berperan ada 2. Yang pertama adalah sel fagositik, bisa berupa sel makrofag, bisa berupa sel NK, bisa berupa sel neutrofil, pokoknya sel-sel yang punya kemampuan untuk fagositosis. Kemudian cara bagian itu melawan antigen. Kalau misalnya si sel fagositik tadi caranya melawan antigen dengan cara fagositosis atau dengan menelan si antigen tadi. Kemudian bagian yang kedua adalah sinyal, pengiriman sinyal oleh sitokain atau pengeluaran sitokain. Sitokain ini bagaimana cara melawan antigen? Dia nggak melawan antigen secara langsung, tapi dengan adanya dia menunjukkan ke bagian sistem imun yang lain, kalau di daerah ini ada antigen. Seperti itu cara kerjanya. Jadi bagian yang berperan tadi ada 2, ada sel fagositik sama sitokain. Kemudian cara melawannya kalau sel fagositik dengan fagositosis, kalau yang sitokain adalah dengan memberikan sinyal ke bagian sistem imun yang lain. Oke, selanjutnya bagaimana mekanisme sistem imun adaptif dalam melawan antigen yang masuk? Oke, tadi juga sudah saya jelaskan, kalau misalnya yang melawan itu adalah antibodi, jadi bagian yang berperan di sini ada 3 ya. Jadi ada antibodi, kemudian ada sel T CD4 efektor sama sel T CD8 reseptor. Sel antibodi, kemudian ada sel T CD4 reseptor, efektor sama sel T CD8 efektor.
Kemudian, sebentar. Oke, kemudian kalau misalnya yang antibody, cara melawannya itu bagaimana? Ada 4 cara. Yang pertama dengan netralisasi toksin mikrobial. Kalau kalian masih ingat, ini sering saya ulang-ulang. Jadi netralisasi toksin mikrobial. Jadi dia memblok tempat si mikrobanya nanti akan berikatan atau si antigennya berikatan dengan sel. Kemudian ada antibody dependent cytotoxicity. Kemudian ada opsonisasi dan fagositosis. Sama yang terakhir ada aktivasi komplement. Jadi bagian yang berperan pada sistem imun adaptif itu adalah yang pertama antibodi. Cara bagian itu melawan antigen dengan 4 cara ini. Tapi yang paling sering memang dia antigen akan berikatan dengan antibodi. Nah, berikatan ini setelah berikatan si antibodi ini akan melawan dengan cara 4 tadi, ya. Kemudian kalau misalnya kita ke yang sel T. Kalau yang sel T ini tergantung dia sel T CD4 atau sel T CD8. Kalau sel T yang CD4 biasanya dia nanti lebih ke aktivasi membantu aktivasi sel B, kemudian juga aktivasi makrofag dan aktivasi sel-sel yang lain. Sementara kalau sel T CD8 ini lebih ke langsung bisa membunuh si antigennya tadi atau dia mengaktifkan makrofag. Kenapa makrofag harus diaktifkan? Karena di sini makrofag punya kemampuan sebagai fagositosis tadi. Ya, semoga sudah jelas untuk yang pertanyaan ini. Jadi bagian yang berperan itu ada 3, antibodi, sel TCD4 sama sel TCD8, antibodi melawan antigen dengan cara 4 tadi, CD4 dengan aktivasi sel lain, kalau yang CD8 langsung membunuh atau aktivasi sel makrofag. Selanjutnya, bagaimana cara antibodi mengeluarkan antigen? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini agak rancu memang pertanyaannya, tapi di sini yang saya masukkan adalah biasanya si antibodi ini akan berikatan dengan antigen. Terus kenapa bisa si antibodi berikatan dengan antigen? Kalau misalnya mereka nggak berikatan, antibodinya tidak bisa melawan antigen dengan 4 cara tadi. Kemudian kok bisa si antigen sama antibodi berikatan? Kenapa? Yang pertama, di antigen itu ada bagian yang namanya epitop yang akan berikatan dengan paratop yang ada di antibodi. Kemudian ikatan antara antigen dan antibodi ini bisa terjadi karena ada 4 gaya kalau kalian masih ingat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke apa fungsi dari sitokain. Jadi sitokain ini sebenarnya adalah molekul sinyalin. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah dia sebagai sinyal. Untuk apa? Balik lagi kalau dia di sistem imun yang innate atau yang adaptif. Kalau sistem imun yang innate, fungsi sitokain lebih ke memperantarai antara nanti dari innate akan berubah ke adaptif. Nah, kalau yang adaptif, dia lebih ke nanti bagaimana mengembangkan fungsi efektor dari masing-masing limfosit, baik limfosit B atau limfosit T. Jadi lebih ke bagaimana nanti si sitokain ini bisa mempercepat kematangan dari sel B sehingga menghasilkan antibodi dan juga sel CD4 dan CD8 menghasilkan sel T CD4 efektor sama sel T CD8 yang efektor. Seperti itu. Fungsi sitokain. Jadi lebih ke molekul sinyalin. Selanjutnya, Aiko ya. Apa yang Anda ketahui tentang komplement? Ayo, jadi komplement ini ada yang bilang dia adalah bagian akhir dari sistem imun. Jadi kalau misalnya innate nggak berhasil, adaptif nggak berhasil, akhirnya komplement ini akan diaktifkan. Komplement ini seperti halnya antibodi sama sel T, dia bisa melawan antigen. Dengan cara apa? Kalau kalian masih ingat, ada 4 caranya. Meskipun nanti tentang komplement ini, apa namanya, aktivasinya ada 3 jalur ya, tapi nanti dia membunuh atau melawan si antigennya dengan 4 cara. Yang pertama, ya ada 4 cara tadi. Oke, sorry. Yang pertama dia adalah mengeluarkan mediator inflamasi. Atau mungkin lebih ke rekrutmen sel-sel inflamasi. Nah, inflamasi ini sendiri kan dia reaksi radang ya. Sebenarnya reaksi radang ini fungsinya radang di sini adalah untuk mengeluarkan si antigen tadi. Kemudian opsonisasi lagi, kemudian langsung dibunuh antigennya sama clearance kompleks imun. Jadi si komplement ini tadi membunuh atau mengeluarkan antigennya
tadi dengan 4 cara. Pertama rekrutmen sel radang, kemudian opsonalisasi, kemudian langsung dibunuh sel radangnya, baru nanti yang terakhir adalah setelah dibunuh sel kompleks imunnya, jadi ikatan antara antigen sama antibodinya dikeluarkan. Oke, selanjutnya ini sudah lebih ke implementasi ya. Oh ya, sebenarnya kayaknya ada yang ketinggalan kayak misalnya reaksi hipersensitivitas, mungkin nanti saya tambahkan sedikit. Nomor 7, ada herbal yang mengklaim meningkatkan kadar sel T yang merupakan indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Jelaskan mengapa sel T dianggap indikator daya tahan tubuh. Sebenarnya di sini balik lagi ke salah satu fungsi efektor dari sel T, khususnya sel T CD4. Di situ kan ada dia membantu mengaktifkan sel B, kemudian ada juga beberapa sitokain sama komplement yang memang dia aktif kalau ada sel T. Jadi di sini kenapa sel T bisa dianggap sebagai indikator daya tahan tubuh? Karena dia sendiri itu sel T-nya ini berperan dalam pematangan organel anggota sistem imun yang lain, baik itu antibodi atau sel B atau mungkin komplement atau mungkin lebih ke pengeluaran antigen juga butuh sel T ini. Makanya dia dianggap kalau sel T-nya banyak berarti nanti antibodinya bisa diproduksi lebih banyak. Sel T-nya banyak, nanti mediator inflamasi yang dilepas banyak, mediator inflamasi yang dilepas banyak, inflamasinya nanti bisa mengeluarkan antigen dan sejenisnya. Jadi kenapa dia dianggap indikator? Karena dia membantu pematangan dari anggota sistem imun yang lain. Mengapa banyak sekali jenis antibiotik tapi jenis antivirus hanya sedikit? Ini juga sudah sering saya jelaskan, di mana intinya adalah antibiotik itu atau bakteri, infeksi karena bakteri itu dia memang butuh bantuan obat untuk mengeluarkan si bakterinya tadi, tapi kalau antivirus termasuk yang self-limiting disease, jadi infeksi virus itu self-limiting disease yang artinya adalah dia akan sembuh dengan sendirinya, biasanya selama kurang lebih 14 hari. Jadi mengapa banyak sekali jenis antibiotik dan hanya sedikit antivirus? Karena memang infeksi virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Seorang penyintas COVID-19 setelah diisolasi 14 hari, swab antigen sudah negatif. Namun saat kembali bekerja, rapid antibody IgG positif. Apakah itu berarti dia positif COVID-19? Jelaskan mengapa bisa begitu. Oke, jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga, kita mulai dari mana ya? Mulai dari yang tadi, infeksi virus itu adalah self-limiting disease, di mana dia biasanya akan hilang, virusnya bisa dikeluarkan dari tubuh itu selama 14 hari. Kalau dari kata-kata itu berarti virusnya sendiri yang dimana SARS-CoV-2 ini kan berarti akan hilang setelah hari ke-14. Jadi memang saat dia di swab antigen, virusnya sudah tidak terdeteksi karena memang sudah dihancurkan oleh sistem imun kita. Jadi saat dia swab antigen dia negatif. Kemudian pas dia mau balik lagi kerja, dia disuruh rapid nih, ternyata IgM-nya sudah negatif, IgG-nya positif. Kenapa seperti itu? Kalau kalian masih ingat, saya sudah pernah jelaskan, IgM itu dia mulai diproduksi adalah hari ke-5, puncaknya adalah 6 ke 7, hari ke-10 dia sudah hilang. Sedangkan IgG dia mulai diproduksi itu hari ke-10, puncaknya hari ke-14, bisa bertahan dalam tubuh itu ada yang bilang sampai 1 bulan, bahkan ada yang bilang sampai 3-4 bulan. Jadi bisa jadi IgG-nya positif. Kenapa? Karena memang IgG ini bisa bertahan dalam tubuh sekitar mungkin sampai ada yang bilang 4 bulan ya, 4 bulan setelah infeksi virus tadi. Jadi apakah itu berarti dia positif COVID-19? Tidak. Jadi meskipun IgG-nya positif, dia tidak positif COVID-19 selama swab antigennya negatif. Kenapa seperti itu? Karena memang IgG ini bisa bertahan dalam tubuh meskipun antigennya sudah pergi. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang kadar IgG ini bisa bertahan dalam tubuh dengan waktu maksimalnya itu kurang lebih 4 bulan. Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bisa sampai ada yang bilang 3 bulan, jadi kita ambil maksimalnya aja sekitar 4 bulan. Terakhir, sistem imun yang melawan cacing adalah sistem imun adaptif. Mengapa bisa seperti itu? Ini kalau nggak salah sudah pernah dibahas. Cacing ini dia bukan termasuk mikroba, jadi si innate pasti akan langsung menyerah keserannya. Jadi yang melawan si cacing adalah si sistem imun yang adaptif. Oke, mungkin
dari saya itu untuk pembahasan kisi-kisinya, apalagi ya, ada yang belum kita bahas, mungkin yang belum kita bahas mungkin adalah kelainan imunitas ya. Jadi kelainan imunitas itu kalau nggak salah kita pernah bahas ada 3, ada hipersensitivitas, di mana intinya adalah sistem imun kita terlalu sensitif. Kemudian hipersensitivitas ini ada 4, ada yang tipe 1, di mana tipe 1 ini anafilaksis, lebih dikenal dengan reaksi alergi. Jadi nanti intinya sistem imun tubuh kita akan menghancurkan apa ya? Antigen IgE itu akan menyebabkan sensitisasi pada sel mas. Nah, sel mas ini akan selanjutnya akan mengalami degranulasi. Granulasi sel mas ini nanti akan mengeluarkan beberapa mediator. Nah, mediator inilah yang menyebabkan adanya reaksi hipersensitivitas. Paling banyak reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau anafilaksis ini adalah mengeluarkan mediator histamin. Sehingga obat-obat untuk yang tipe 1 biasanya adalah obat-obatan antihistamin. Kemudian yang tipe 2 itu adalah tipe antibody dependent toxicity hypersensitivity. Kalau yang ini lebih ke karena adanya ikatan IgG atau IgM sama antigen, kemudian terjadi interaksi jalur komplement dan berbagai sel efektor, akhirnya terjadi kerusakan sel di jaringan sekitar. Jadi karena terlalu banyak ikatan antigen dan antibodinya malah menyebabkan kerusakan jaringan. Itu yang ADCC hypersensitivity tipe 2. Lanjut ke yang tipe 3, itu adalah imun kompleks, di mana imun kompleks berarti ada ikatan antara antigen sama antibodi yang belum bisa atau belum berhasil dikeluarkan oleh si sistem komplement misalnya. Akhirnya si kompleks imun ini akan menyebabkan kerusakan di jaringan. Itu termasuk hipersensitivitas tipe 3. Kemudian hipersensitivitas tipe 4, itu adalah cell mediated hypersensitivity. Ini lebih ke yang kayak misalnya sistem imunnya itu agak telat gitu loh. Ya, itu yang hipersensitivitas. Kemudian kita juga bahas kalau nggak salah tentang lawannya hipersensitivitas itu defisiensi sistem imun. Jadi defisiensi imun ini lebih ke kekurangan satu atau beberapa bagian dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Ada yang primer, kalau primer itu biasanya turunan atau genetik. Kalau yang sekunder itu didapat dari lingkungan. Bisa karena kekurangan pemakaian obat, kemudian kekurangan nutrisi, kemudian juga pemakaian obat yang paling lama ya, kronik itu tadi. Terus yang terakhir adalah autoimun, di mana autoimun ini adalah sistem imun menganggap bagian dari sistem imun itu asing sehingga dia serang. Jenisnya ada banyak. Yang paling terkenal biasanya adalah SLE atau lupus sama rheumatoid arthritis. Ya, mungkin dari saya itu, setelah ini saya akan mulai bahas jawaban dari kalian masing-masing ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tadi belum saya tutup ya. Sudah. Oke, kali ini foto saya aja, karena tadi saya menampilkan PDF jawaban kalian tuh kayaknya ribet. Jadi saya pakai ini aja. Oke, saya ambil salah satu contoh aja ya. Ini punyanya seseorang, kelas farmasi A. Jawaban nomor 1. Tubuh kita akan mengalami alergi atau hipersensitivitas ketika sel telah masuk ke dalam tubuh dan dikenali oleh antigen, kemudian akan dirangsang oleh limfosit B. Oke, ini jawabannya agak jauh sekali. Jadi balik lagi saya jawab lagi, di mana antigen itu kalau masuk akan dilawan dulu oleh sistem imun innate atau sistem imun alami atau sistem imun non spesifik. Kemudian dia kalau si sistem imun non spesifik ini nggak bisa mengatasi, akan diatasi oleh sistem imun yang adaptif. Kalau masih belum bisa, nanti akan dibantu oleh si sistem komplement. Ya, jadi yang jawab seperti yang saya tuliskan tadi belum terlambat menurut saya pemahamannya. Jadi lebih kita pahamkan lagi di mana antigen atau benda asing masuk tadi dilawan dulu oleh innate, dilanjutkan adaptif, baru nanti ke sistem komplement. Oke, selanjutnya ada juga yang jawab jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Oh, ini pertanyaan, sorry. Dijawab sama dia. Sistem imun dalam tubuh mengenali antigen terlebih dahulu, antigen yang masuk. Kemudian tubuh merangsang antigen yang masuk dan merangsang sel darah putih, dan apabila bakteri masuk dalam tubuh, proses reaksi imunitas ini bekerja melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita.
Oke, agak ribet tapi sudah mulai masuk ya. Jadi di mana ada antigen, setelah antigen itu dia tubuh kita akan mengaktifasi si sel darah putih karena menurut mbaknya ketahuan dong Mbak. Karena yang jawab ini adalah yang melawan itu adalah sel darah putih. Hampir benar karena sebagian besar anggota sistem imun itu adalah sel darah putih. Tapi kembali lagi intinya adalah saat ada antigen atau benda asing tadi, yang melawan pertama adalah innate, dilanjutkan adaptif lanjut ke komplement. Oke, sebentar saya cari lagi. Ini saya lihat ke bawah soalnya lihat HP ya. Saya baca dari bawah HP. Oke, ada juga yang jawab bahwa ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan mengenal molekul atau antigen yang unik dari bakteri atau virus yang merangsang timbulnya antibodi dan sejenis sel darah putih atau limfosit. Limfosit inilah yang menandai antigen masuk dan kemudian menghancurkannya. Ini juga hampir benar intinya. Masih hampir ya. Kalau misalnya di nilai 1 sampai 10, mungkin ini nilainya masih saya anggap 2 kali ya. Jadi yang pertama itu sebelum ke antibodi adalah sel fagositik dari sistem imun innate dulu. Sel fagositik ini memang kebanyakan adalah sel limfosit karena makrofag pun dia termasuk sel darah putih dari monosit yang berkembang jadi makrofag. Kemudian ada sel NK, kalau sel NK itu bukan sel darah putih ya, sama sel neutrofil ini sel darah putih. 3 sel ini nggak berhasil untuk fagositosis akan dilanjutkan oleh sistem imun yang adaptif. Sistem imun adaptif ini juga yang jalan juga si sel darah putih. Nah, ini limfosit, ada limfosit B sama limfosit T. Limfosit B nantinya akan berkembang menjadi antibodi. Ya, limfosit T berkembang menjadi sel T CD4 sama sel T CD8. Oke, selanjutnya siapa lagi ya? Sebentar. Kemudian ada juga yang jawab saat antigen masuk ke dalam tubuh, maka benda asing dideteksi dan beberapa macam sel bekerja sama untuk merespon dan mencari tahu siapa mereka. Sel-sel akan meminta limfosit B untuk memproduksi antibodi yang fungsinya menghancurkan antigen ke dalam tubuh. Nah ini juga, ini sih berapa ya nilainya ya? Mungkin masih 3 lah kalau 1 sampai 10. Kenapa? Karena di sini dia langsung menjelaskan tentang antibodi. Padahal sebelum antibodi itu kita masih punya sistem imun innate. Sistem imun innate ini yang tadi adalah si makrofag sama pengeluaran mediator inflamasi atau si sitokain. Ini jangan sampai kalian lupakan karena selain ini sebenarnya juga masih ada kayak sistem imun yang barrier yang kayak misalnya kalian batuk, bersin itu juga sebenarnya anggota dari sistem imun. Kemudian ada sel-sel epitel yang melawan itu juga anggota dari sistem imun. Jadi sebelum kita ke antibodi, jangan lupakan sistem imun innate terlebih dahulu. Jadi saya tekankan lagi, saya ini tadi ambil sampling aja ya, enggak saya bahas semuanya, nanti waktunya habis. Jadi intinya antigen masuk akan dilawan oleh sistem imun yang innate atau yang alami atau yang non spesifik. Innate ini melawannya bisa pakai yang kalau kalian masih baca-baca ada yang pertahanan tubuhnya itu dengan barier, kemudian ada yang sistem biokimia dan yang lainnya. Cuman yang paling terkenal dia akan melakukan fagositosis oleh sel-sel fagositik. Nah, sel fagositik ini siapa? Biasanya yang paling banyak adalah sel makrofag. Atau kalau nggak punya makrofag, atau mungkin makrofagnya sudah bekerja tapi masih belum mampu, dibantu oleh sel neutrofil. Kalau nggak gitu dibantu lagi oleh sel NK. Nah, ini innate masih nggak mampu, selagi dia fagositosis dia juga mengeluarkan sitokain. Sitokain fungsinya apa? Sitokain ngasih tahu ke anggota dari sistem imun adaptif, khususnya si limfosit B sama limfosit T. Ada antigen masuk nih, kalian siap-siap ya, siap-siap yang jadi yang polos nanti jadi efektor. Nah seperti itu. Adaptif saat sudah dimulai tergantung ya, misalnya dia pakai sel B baru nanti terbentuk antibodi. Tapi tidak selalu kita membentuk antibodi, bisa jadi misalnya yang terbentuk adalah sel T CD4 efektor atau sel D8. Sel T CD8 efektor tergantung dari antigennya sendiri ya. Jadi saya ulang lagi, nomor 1 intinya adalah respon imun yang pertama adalah dilawan oleh sistem imun yang innate, kemudian dilawan oleh sistem imun yang adaptif, baru nanti yang terakhir adalah dengan komplement.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, kayaknya nggak dijawab sama yang ini tadi. Nomor 2, dijawab saat antigen masuk atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh terdeteksi, maka beberapa tipe sel akan bekerja sama untuk mencari tahu siapa mereka dan memberitahu respon sel ini memicu limfosit B. Oke, belum ya. Jadi ingat itu. Sudah benar. Dia menjawab tipe sel bekerja sama untuk mencari tahu siapa dia. Mereka akan memberi respon sel-sel ini memicu sel limfosit B. Iya, memicu sel limfosit B itu dengan cara mengeluarkan mediator inflamasi tadi. Sudah benar. Tapi sebelum itu, ingatnya caranya adalah dengan fagositosis. Ya, ditekankan lagi. Kemudian kita lihat jawaban yang lain. Imunitas innate spontan, infeksi. Oke, dia menjawabnya adalah lebih ke imunitas innate yang spontan sama yang tidak spontan akan menyebabkan infeksi. Nah, kemudian ada pemusnahan agen infeksi. Ya, benar. Cuman di sini mungkin lebih saya tambahkan lagi. Ini sudah sesuai ya memang ya. Jadi respon imun innate-nya sudah benar. Kemudian lebih ke di sini kan ada pemusnahan agen infeksi. Nah, pemusnahan agen infeksi ini dengan cara fagositosis tadi. Kemudian ada juga perekrutan sel efektor. Nah, ini dengan cara dia pengiriman sitokain tadi. Fungsinya sitokain adalah mulai untuk merekrut sel B sama sel T, limfosit B sama limfosit T biar nanti dia matang. Oke, Mbak ini sudah benar. Kemudian kita coba lihat sekali lagi. Mekanisme sistem imun innate dalam melawan antigen ada dua cara, yaitu imunitas innate spontan dan imunitas innate yang tidak spontan. Oke, ini hampir sama pertanyaan kayak apa? Sama jawaban yang sebelumnya ya. Jadi intinya innate adalah dengan fagositosis dan pengeluaran sitokain. Itu yang terkenal. Saya bilang yang terkenal, kenapa? Karena selain itu masih ada cara yang lain. Kalian bisa cek di bagian biokimia dan yang barrier yang lainnya itu banyak sekali di situ. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 intinya sama kayak nomor 1 tadi ya, sudah saya jelaskan di situ. Kita lihat jawaban kalian. Jadi tergantung dari antigennya, dia dilawannya sama antibody atau sel T. Kalau misalnya dia dilawannya oleh antibody, ya berarti nanti limfosit B yang naif atau yang polos akan mengalami diferensiasi, kemudian akhirnya dia terbentuklah antibody. Tapi kalau misalnya dia dilawannya oleh sel T, maka CD4 atau CD8-nya yang polos tadi akan berdiferensi menjadi sel T CD4 efektor sama sel T CD8 efektor. Mekanisme sistem imun adaptif. Patogen akan mengembangkan strategi untuk mengecoh atau menemukan mekanisme imun bawaan demi mempertahankan infeksi yang telah dijangkitnya. Respon imun adaptif diperankan oleh sel efektor. Oke, ini benar yang respon imun adaptif diperankan oleh sel efektor, benar jawabannya ini. Kemudian molekul terikat sekitar 4-5 hari setelah infeksi awal. Kadar antigen menurun dan akan berhenti, namun sel memori imunologi tetap bertahan. Oke, benar ya intinya ya. Oke, intinya kalau misalnya ada jawaban yang masih jauh dari jawaban saya, diperbaiki pemahamannya. Jadi intinya adalah dilawan oleh sistem imun yang adaptif itu dilawan oleh limfosit B yang dengan cara menghasilkan antibody yang cara kerjanya ada 4. Kemudian kalau misalnya dia dilawan oleh limfosit T, tergantung CD4 atau CD8. Kalau misalnya CD4 dia lebih ke membantu pematangan dari sel-sel lain. Makanya ini salah satu yang hubungannya sama tadi yang sel-nya adalah indikator kekebalan tubuh. Sama bisa langsung aktivasi yang sel TCD8, aktivasi makrofag atau langsung memakan atau memusnahkan dari si antigen tadi. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nomor berapa? 4 ya kalau nggak salah ya.
Sebentar. Nomor 4 ada yang jawab sitokin yang membantu sel B menjadi KI, menjadi KI berukuran panjang yang menghasilkan antibodi yang lebih baik. Sel B akan menjadi memori yang mengeluarkan antibodi khususnya jika terpapar virus lagi. Oke, hampir benar. Jadi intinya sitokin itu memang dia membantu diferensiasi limfosit, baik itu limfosit B sama limfosit T. Sitokin bisa membantu diferensiasi limfosit B yang polos menjadi antibodi dan bisa membantu diferensiasi sel T CD4 dan CD8 yang polos jadi sel T CD4 sama CD8 yang efektor. Tapi tugas utamanya bukan tugas utamanya. Tugas utamanya memang molekul signaling. Selain di adaptif tadi, dia juga di init. Init itu dia lebih ke perekrutan mediator inflamasi. Perekrutan sistem imun yang lain. Jadi dia ngasih tahu ke sistem imun adaptif kalau misalnya ada antigen di sini. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Komplemen. Dijawab komplemen adalah bagian frasa verba yang membuat menjadi predikat lengkap. Ayo, ini mau belajar bahasa Indonesia atau MIP? Kenapa ada frasa verba di sini? Ya, bukannya itu ya jawabannya ya. Komplemen itu adalah salah satu bagian sistem imun. Dia biasanya fungsinya juga mengeluarkan antigen. Caranya ada 4 tadi kita bahas dengan cara apa tadi? Open rekrutmen sel-sel inflamasi, kemudian opsonisasi, kemudian fagositosis, sama dia mengeluarkan atau clearance dari kompleks imun. Ini ada yang jawab komplemen adalah protein dalam darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler, dia nulisnya sekuler, dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi. Ya, benar ya. Dia salah satu bagian, dia memang protein, fungsinya adalah membantu atau termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Oke, yang masalah sel T ini kalau nggak salah sebenarnya, yang iklan herbal ini sebenarnya sudah saya bahas kalau nggak salah di salah satu video saya. Harusnya kalau kalian nyimak, kalian tahu jawabannya. Sebentar, saya ambil salah satu jawaban lagi. Karena sel T mampu membedakan jenis patogen dengan kemampuan berevolusi. Enggak, jadi sel T itu bukan yang hubungannya sama evolusi, resolusi, atau apalah itu. Sel T lebih ke nanti fungsinya adalah membantu untuk pematangan atau diferensiasi sel lain, bisa membantu pematangan sel B jadi antibodi atau membantu sitokin, perekrutan sitokin tentunya. Kebanyakan kalian jawab evolusi ya, berevolusi. Bukan kebanyakan, ini saya pas buka ada 2, kebetulan jawabannya sama, evolusi. Enggak, sepertinya saya belum pernah bahas masalah itu ya. Di video saya jelasinnya kalau nggak salah dia membantu pembentukan antibodi. Makanya ada yang antibodi T dependent sama T independent. Nah, itu pernah saya jelaskan kok di video. Tuh kan ada 3 yang menjawab tentang evolusi. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Jadi sel T dianggap indikator kekebalan tubuh karena memang dia bisa membantu diferensiasi sel B, bisa membantu pembentukan antibodi jadinya. Kemudian sel T sendiri itu dia juga bisa langsung melawan antigen dengan 2 cara kan. Kalau CD4 tadi dengan yang sel B tadi membantu pematangan sel-sel, yang sel CD8 dia dengan cara langsung memusnahkan si antigen itu sendiri. Makanya dia dianggap sebagai indikator kekebalan tubuh. Atau mungkin lebih jelasnya silahkan kalian coba tweet atau ke Instagramnya kenapa dia mengklaim seperti itu. Oke, yang antibiotik sama antivirus tadi, jawabannya intinya adalah antivirus, infeksi virus adalah self-limiting disease ya. Tapi di sini saya menemukan beberapa jawaban yang memang bisa dijadikan tambahan. Jadi memang virus itu dia memang perlu host. Jadi kalau memang sudah tidak ada hostnya, tidak bisa bereplikasi, ya virusnya akan tidak bisa menginfeksi seperti itu. Kalau antibiotik kan dia bisa berkembang biak sendiri. Jadi mungkin memang antibiotik lebih banyak
antibiotiknya, jenisnya daripada antivirus, karena memang antibiotik ini, bakteri bisa berkembang biak sendiri. Kemudian selain itu, kalau utamanya memang karena infeksi virus adalah self-limiting disease, jadi mau dibantu obat atau tidak, insya Allah si virusnya bisa keluar sendiri. Kalau ada yang jawab, karena antibiotik juga bisa berperan membantu membunuh virus. Enggak ya. Setahu saya enggak. Malah kalau misalnya kita kasih antibiotik untuk segala jenis penyakit infeksi, bisa menyebabkan si antibiotik ini resisten. Jadi antibiotik hanya diberikan untuk infeksi bakteri. Tahu infeksi bakteri dari mana? Ya dari pemeriksaan serologi salah satunya. Diagnosis infeksi bakteri kan sudah saya pernah jelaskan. Jangan cuma gara-gara dia batuknya suaranya seperti ini, itu dia berarti oh ini infeksi bakteri. Ya, sekeren apapun telinga kita akan lebih aman kalau kita tegakkan diagnosisnya dengan serologi atau misalnya pemeriksaan lab ya. Yang selanjutnya nomor 9. Ini makanya saya nggak gitu suka kalau nggak urut. Positif COVID karena pasien mempunyai antibodi dan saat itu antibodi pasien tidak aktif lagi. Ya kalau memang dia sudah tidak aktif, berarti dia nggak positif COVID dong harusnya. Jadi kenapa kita dianggap positif COVID? Kalau positif COVID itu kan tandanya ada antigen COVID tadi dalam tubuh kita. Di sini khususnya antigen COVID kan virus SARS-CoV-2-nya. Selama SARS-CoV-2-nya sudah tidak ada, biasanya dideteksi dengan swab antigen, baik yang rapid atau yang PCR, itu berarti kita sudah negatif. Harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya antibodinya masih positif, itu ada banyak hal, terutama IgG ya. IgG itu kenapa masih ada positif? Karena dia bisa bertahan sampai 4 bulan. Ya. Bentar, saya cari lagi jawabannya nomor 9 tadi ya. Iya, seorang itu positif COVID. Ketika IgG positif, naik atau masuk kategori positif, maka pasien itu dinyatakan positif. Kan ada bagian sudah non-aktif. Enggak gitu, Mbak. Mbak sama Mas salah ya. Jadi, antibodi itu, kalau memang dia terbentuk atau dia positif ada dalam serum, kan dia tempatnya di serum ya, itu berarti memang yang pertama bisa jadi antibodi itu sedang melawan antigen, ya, atau bisa jadi antibodi itu sudah pernah dibentuk dan dia masih bertahan di situ sampai beberapa waktu, sama ya udah itu kemungkinannya 2, dia sedang melawan atau dia belum hilang gitu. Nah biasanya antibodi yang belum hilang, antibodi kan kemarin ada 5 ya, M, G, A, E, D. Kalau saya menghafalinnya G, A, M, E, D. Yang paling fungsinya sudah jelas untuk melawan infeksi atau antigen itu adalah IgG sama IgM. IgM ini hari ke-14 itu biasanya sudah hilang. Kalau IgG biasanya dia nanti hilangnya akan lama. Ada yang bilang 1 bulan referensinya, ada yang bilang kalau di tempat saya kalau nggak salah di PowerPoint-nya ada yang hari ke-28 itu masih ada tapi kadarnya juga sedikit. Nah, kadar sedikit ini kalau misalnya terlalu sensitif alatnya bisa terdeteksi sebagai positif. Jadi kalau antibodi positif belum tentu orangnya positif ya. Antibodi itu kalau positif tandanya memang dia belum habis atau kadarnya masih ada atau memang dia memang lagi melawan infeksi. Jadi nggak bisa langsung kita pukul rata, oh IG-nya positif, berarti masih terinfeksi dianya. Enggak seperti itu. Apalagi kalau IgM-nya sudah negatif, cuman IgG positif aja, itu tandanya memang sudah selesai tugasnya antibodi, cuman memang dia kadarnya masih ada di situ. Terus yang terakhir ya, karena adanya limfosit B dan limfosit T yang secara efektif dapat menyerang infeksi cacing tersebut. Iya, yang melawan memang limfosit B sama limfosit T. Kenapa seperti itu? Karena memang lebih ke ukurannya cacing itu kan pasti lebih besar dari virus, bakteri, sama jamur. Karena sistem mampu membantu dan respon lingkungan dan berinteraksi dengan siapa. Oke, itulah yang nomor 10. Jadi cacing itu intinya dia karena morfologinya besar, jadi dia nggak bisa dilawan oleh si sistem imun yang innate. Oke, dari saya itu pembahasannya. Semoga dengan pembahasan ini kalian bisa lebih nangkep lagi, bisa lebih jelas lagi, karena memang sekarang
kebijakannya adalah soalnya harus esai, dan saya paham sekali, jangankan kalian, saya sendiri juga sudah bosan dengan daring ini, di mana kita akan susah berinteraksi, di mana mungkin kalian saat mau bertanya entah yang terkendala jaringan, entah yang terkendala saya nggak bisa meet, maksudnya saya lebih nyaman dengan video seperti ini atau gimana, pasti ada yang seperti itu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika memang dalam penyampaian materi saya banyak sekali kekurangan, sampai mungkin kalian juga banyak sekali belum pahamnya, tapi saya berharapnya kalian dengan penjelasan ini, dengan contoh-contoh soal seperti ini, kalian bisa lebih paham. Ini memang hanya kisi-kisi, jadi tadi meskipun tadi ada 10 soal, mungkin yang saya masukkan ke UAS-nya cuma maksimal 5 soal dari 10 soal tadi maksimal ya, jadi bisa aja cuma 2, bisa aja cuma 3, tapi insya Allahnya yang dari apa yang saya jelaskan, dari apa yang saya bahas tadi, pasti akan ada yang masuk ke UAS. Jadi maksudnya, kalaupun misalnya soalnya nggak sama persis plek itu, pasti paling nggak itu masih apa ya, masih apa ya, masih berhubungan lah intinya seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya dalam penyampaian saya kurang banyak. Kemudian karena MIP ini adalah 4 SKS, saya berharapnya kalian bisa lebih paham lagi. Kalian dengarkan, insya Allah kalau misalnya mendengarkan ya dengan baik penjelasan-penjelasan saya tadi yang khusus yang pertama, insya Allah bisa mengertilah, bisa menjawab UAS dengan baik. Karena kalau misalnya kalian dapat nilai di bawah B aja, itu bisa nurunin IPK banget, karena ini SKS-nya banyak, 4 SKS. Dan saya tidak berharap seperti itu. Saya juga tidak berharap kalian ujian apa namanya, perbaikan atau sejenisnya gitu. Pusing saya lihat. Dan seperti itu. Saya cuma ingin kalian bisa menangkap. Jadi intinya apa ya? Jadi pengen mulai aja. Intinya itu kalau kita belajar MIP, mikrobiologi, imunologi, sama parasitologi, mikrobiologi sama parasitologi ini biasanya akan menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Nah, untuk bukan melawan sih, dengan kuasa Allah ya, Allah sudah menciptakan sistem yang bisa melindungi kita dari infeksi tadi. Sistem itu kita sebut dengan sistem imunologi atau sistem kekebalan tubuh. Bagaimana caranya? Jadi sistem kekebalan tubuh, ini saya bahas lebih ke UAS aja ya, ke imunologinya. Sistem kekebalan tubuh ini bisa melawan antigen atau benda asing tadi dengan cara yang pertama ada sistem kekebalan tubuh yang innate atau alami. Sistem kekebalan tubuh innate sama alami ini banyak sekali cara melawan antigennya, tapi paling sering itu adalah dengan proses fagositosis dilakukan oleh sel fagositik seperti makrofag, sel neutrofil, sama sel NK. Ini sudah sering saya ulang-ulang, jadi saya mohon sekali-kali dengarkan dengan baik. Kemudian selagi dia fagositosis, dia juga mengeluarkan sitokin atau sinyal yang menunjukkan bahwa ada benda asing nih. Ini sinyalnya kepada siapa? Biasanya ke limfosit. Limfositnya baik limfosit B atau limfosit T dikasih tahu kalau ada benda asing. Jadi mereka bisa siap-siap untuk melawan si benda asing. Ternyata si sistem imun yang innate ini nggak bisa melawan, fagositosisnya itu nggak bisa mengeluarkan si antigen tadi. Akhirnya sistem imun adaptif yang jalan. Jadi dari innate kita ke adaptif. Adaptif ini ada yang diperantarai oleh sel limfosit B, ada yang diperantarai oleh sel limfosit T. Sel limfosit B nanti akan menghasilkan antibodi dan juga sel memori. Nah, antibodi inilah nanti yang akan melawan si antigen. Antibodi bisa melawan antigen dengan cara apa? Intinya adalah dengan berikatan. Kenapa bisa berikatan? Ada empat gaya yang bisa menyebabkan ikatan antara antigen dan antibodi. Tapi kalau mekanisme kerjanya juga ada 4. Yang pertama dengan netralisasi toksin mikrobial, kemudian opsonisasi dan fagositosis, kemudian ADCC atau antibody, dependent cytotoxicity, kemudian yang keempat dengan aktivasi komplement. Kemudian kalau misalnya kita pakai sel T sendiri itu ada 2, CD4 sama CD8. Kalau yang diaktifkan, kalau nanti yang jalan si CD4-nya ini membantu pematangan dari sel-sel sel B dan juga yang lain. Kalau yang diaktifkan CD8 ini bisa mengaktifkan makrofag dan langsung menghancurkan atau membunuh si antigen tadi.
Kemudian kalau masih belum bisa nanti yang terakhir adalah sistem komplement. Komplement ini mengeluarkan atau menghadirkan antigen dengan bagaimana? Ada 4 caranya. Yang pertama, rekrutmen sel inflamasi, jadi menyebabkan inflamasi, kemudian opsonisasi, kemudian ADCC, kemudian yang terakhir dia tuh menghilangkan atau membawa pergi si ikatan antara antigen sama antibodi atau kompleks imun tadi. Jadi respon tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita bagaimana caranya melawan infeksi adalah dengan cara yang pertama melakukan fagositosis yang dilakukan oleh sistem imun ini. Kemudian bisa dengan membentuk antibodi atau membentuk sel TCD4 efektor atau sel TCD8 efektor. Nah, antibodi CD4 sama CD8 efektor ini fungsinya juga menghilangkan si antigen. Nah, ini masuk ke sistem imun yang adaptif. Kemudian bisa juga dengan aktivasi komplement. Komplement ini bisa menghancurkan antigen dengan 4 cara juga. Seperti itu. Intinya di situ. Semoga kalian paham di situnya. Terus kemudian apa lagi ya? Oh ya, kelainan imunitas. Ada 3 kelainan imun. Yang pertama itu intinya hypersensitivity atau intinya adalah sistem imunnya terlalu sensitif. Yang kedua defisiensi, jadi kita kekurangan pasukannya, bisa karena gaya hidup, bisa karena lingkungan, bisa karena genetik. Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah autoimun. Nah, autoimun ini yang agak susah ditebak karena kita juga masih belum tahu mekanisme kenapa kira-kira dia menganggap bahwa anggota sistem imun ini adalah benda asing. Ya, mungkin dari saya itu yang tentang sistem imun, tolong dipelajari sekali lagi, dipahami lagi. Kalau memang masih belum paham, bisa japri saya, bisa ke kantor juga, ke kampus juga kalau misalnya. Saya nggak bilang private ya, mungkin kalau memang kalian lebih nyaman langsung tanya ke saya, mungkin bisa janjian sama saya untuk ketemu di kantor. Masih saya buka, mungkin minggu inilah ya terakhir, karena minggu depan kan kalian sudah minggu tenang, minggu depannya lagi insya Allah UAS. Jadi saya mohonnya kalian jangan ada yang sampai ujian perbaikan. Jadi gimana biar nggak ujian perbaikan? Kalian dengerin baik-baik apa yang saya jelaskan, karena memang yang saya keluarkan dalam ujian adalah apa yang di penjelasan saya. Ya, kuota insya Allah kalau kuota ya misalnya kalian ngomong kuota karena saya jelasinnya via video, semoga kalian sudah dapat kuota mahasiswa karena saya juga pakainya kuota yang dari dosen itu. Apalagi ya kalaupun misalnya belum apa ya, saya juga nggak bisa bantu kalau kuota. Kalau saya kasih kalian pulsa 5.000 kali 20 aja udah lumayan ya. Atau kalian mungkin ke kampus aja deh untuk download dari video-video saya, didengarkan baik-baik gitu ya. Kalaupun mungkin nanti soalnya open book pun bukan percuma sih kalau misalnya pemahaman kalian masih belum paham, apa yang saya jelaskan kalian belum nyantol, ya tetap sama. Jadi saya berharapnya kalian mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya dengan baik. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, feel free to share. Jadi silahkan untuk tanya ke saya langsung ya. Oke, dari saya itu dulu. Saya mohon maaf sekali lagi kalau misalnya banyak sekali kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.